Kok iso? Kok iso? Iso keluar dari rapat misalnya dia. Kiki. Pasangkut. Baik, mohon izin kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang berbahagia pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semua, pembelajar magnet rezeki ini dari berbagai penjuru daerah. Ini kami berikan apresiasi yang luar biasa di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, di tengah setelah seharian ini berlelah-lelah yang semoga karena lillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam majelis yang luar biasa, majelis kajian online pekanan yang diadakan oleh komunitas MR Pekalongan Raya. Terlebih kami ucapkan selamat datang dan juga apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ustadz Sofwan Hadi. Ini yang pada kesempatan malam hari ini sudah menyediakan waktu khusus ini ya, jauh-jauh dari Palembang, dari Sumatera Selatan untuk bisa membersamai kita di teman-teman komunitas MR Pekalongan Raya. Ini harapannya juga menambah kesemangatan kita bersama di dalam belajar ilmu magnet rezeki, karena ternyata Bapak Ibu semuanya, ilmu ini tidak hanya dipelajari oleh teman-teman di satu daerah, tapi ini sudah menjadi ilmu yang mendunia, ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di beberapa titik di luar negeri. Ini juga sudah mengamalkan ilmu-ilmu magnet rezeki yang sudah diramu sedemikian rupa oleh Bunda kita Ustadz Nasrullah. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya salawat dan salam semoga tetap ya tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal dulumati ilan nur, dari jalan kedoliman menuju jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan malam hari ini, perkenankan saya Muhammad Isra Ferianto ini diberi kesempatan, diberikan amanah untuk mencoba mengistiqomahkan siar magnet rezeki khususnya di Pekalongan Raya, dan juga ini berkolaborasi dengan Bapak Ibu di daerah-daerah lain. Ini tidak lain tidak bukan memang untuk menambah kesemangatan kita di dalam belajar, di dalam mendalami, mempraktekkan magnet rezeki. Karena kalau tidak didukung dengan komunitas, maka energinya akan jauh lebih berbeda. Nah, tapi kalau ini didukung dengan komunitas, kita saling mengingatkan, kita saling memberikan nasihat yang baik, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, kita mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, insya Allah kita lebih istiqomah di dalam mempraktekkan magnet rezeki dan juga akselerasi di dalam percepatan-percepatan keajaiban. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan tidak kita menunda-nunda waktu, karena pemateri kita sudah ready, sudah standby, sudah bersiap untuk membagikan ilmu yang sangat luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang salah satu jurus magnet rezeki yang tidak kalah luar biasanya. Jurusnya apa? Nanti biar disampaikan langsung oleh pematerinya. Ya, tapi pada intinya sebagai pembuka begini Bapak Ibu semuanya. Seringkali ketika kita belajar, ya apapun ilmunya, atau kita sedang berikhtiar untuk hijrah, seringkali kita dihadapkan dengan kenyataan kontradiksi. Ketika ilmu kebaikan harusnya mendatangkan kebaikan, tapi qadarullah, Allah kadang mendatangkan sesuatu yang terlihatnya ini berseberangan. Kita belajar ilmu kebaikan, tapi ternyata kok malah bukan kebaikan yang kita terima, ya, bisa dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah dan lain sebagainya. Seakan-akan malah
apakah jalan yang kita tempuh ini mungkin tidak tepat ya. Kita mencoba untuk belajar ilmu MR, ilmu keajaibannya belum datang, malah yang datang mungkin hal-hal yang kurang positif. Nah, hari ini nanti kita akan bedah, kita akan diberikan pencerahan oleh pemateri kita. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca Ummul Kitab. Semoga dengan membaca bacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam belajar ilmu magnet rezeki, sekaligus sebagai hadiah kepada ruh-ruh kita, hadiah juga kepada terkhusus gurunda kita Ustadz Nasrullah yang sudah meramu ilmu magnet rezeki sedemikian rupa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan, kami sedikit perkenalkan tentang pemateri atau penyaji yang hari ini akan berbagi cerita, berbagi ilmu kepada kita. Jadi beliau adalah seorang Komtab ya, Ketenagakerjaan Kadin Sumatera Selatan periode 2023 sampai 2027. Jadi ini masih sampai berjalan sampai sekarang. Beliau seorang inspirator dan kreator dari aplikasi www.kadinpacakbegawe.id. Masya Allah. Beliau juga seorang ketua OKK DPP Masata Sumatera Selatan periode 2021 sampai 2025. Beliau seorang sekretaris jenderal Rumah Tahfidz Tahsin Indonesia RTTI periode 2023 sampai 2027. Beliau juga seorang ketua Korwil dari Magnet Rezeki Sumatera Selatan periode 2023 sampai 2027. Beliau founder dan CEO Saza Group, Ketua INA atau TKF Sumsel, dan juga Ketua PBI BUMDes Sumsel. Masya Allah, ini luar biasa hari ini yang akan sharing-sharing dengan kita. Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Sofwan Hadi, SPD Certified Trainer Magnet Rezeki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustadz Isro dan kawan-kawan MR Pekalongan dan seluruh kawan-kawan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, saudara-saudaraku semua, terutama yang berada di Pekalongan maupun sahabat-sahabat CTMR yang ada dari Lampung, terus ada dari Pekalongan, terus ada lagi dari Palembang yang membersamai kita pada hari ini. Pada malam hari ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Isro dan seluruh sahabat-sahabat MR Pekalongan Raya yang alhamdulillah sampai hari ini istiqomah, insya Allah seterusnya istiqomah untuk membuat materi Zoom online pekanan yang diadakan secara rutin, dan ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi saya lihat kondisi pada saat ini baik di grup CTMR Indonesia itu semakin masif kegiatan-kegiatan Zoom online. Contoh malam hari ini kita di MR Pekalongan bersama-sama, termasuk juga ada sahabat-sahabat kita yang sedang mengadakan Zoom juga, yaitu dari sahabat-sahabat yang ada di wilayah Jakarta. Itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa dan harus menjadi muhasabah bagi diri kita semua bahwa pergerakan Magnet Rezeki ini menjadi sebuah pergerakan yang sangat luar biasa dan sangat masif. Dan alhamdulillah syukur kita semua yang ada di dalam kajian pada malam hari ini masuk menjadi bagian pergerakan tersebut. Dan insya Allah keistiqomahan kita selalu dijaga Allah dan kita semua akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa.
Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah selalu menjadi panutan kita sampai akhir zaman, dan pada saatnya nanti kita semua selalu mengharapkan syafaat beliau, karena insyaallah dengan syafaat tersebut kita akan berkumpul di surga Allah kelak. Sahabat-sahabat semua, hari ini izinkan saya atas nama pribadi maupun mewakili sahabat-sahabat CTMR Korwil Sumatera Selatan akan menyampaikan materi tentang detok rezeki. Seperti yang disampaikan oleh Pak Isro tadi, selama ini dan dalam kondisi seperti sekarang, banyak juga di antara sahabat-sahabat kita yang mereka sudah melakukan hijrah, tapi ternyata ketika kondisi hijrah yang terjadi malah seolah-olah dalam kondisi yang tidak baik kayak kehidupan sehari-hari kita. Tapi inilah perjalanan setiap orang berbeda-beda, dan kita mengalami keajaiban yang sangat berbeda. Nah, saya ingin cerita sedikit sebelum masuk ke materi detok rezeki. Sahabat-sahabat kita baru saja menyelesaikan yang namanya event SHMR maupun THMR. Bagi sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, mungkin yang baru tahu tentang Mahena Rezeki, SHMR itu apa, yaitu Seminar Hybrid Mahena Rezeki yang diadakan secara nasional, dan alhamdulillah syukur di minggu kemarin itu ada 108 titik yang melakukan event tersebut. Dilanjutkan besok harinya acara THMR, Training Hybrid Mahena Rezeki. Nah, kondisi ini keajaiban itu sebenarnya kalau sudah bicara keajaiban kadang bukan terjadi di diri kita sendiri, tapi malah terjadi di orang-orang sekitar kita. Makanya luar biasa sekali Mahena Rezeki ini, keilmuannya yang langsung kita dapatkan dari gurunda kita Ustaz Nasrullah. Keajaiban-keajaiban itu menghadirkan juga keajaiban untuk orang lain. Sebagai contoh, setelah saya mengisi materi SHMR maupun THMR di Batu Raja, keesokan harinya ada sahabat saya dari Sekayu. Beliau merupakan pengusaha UKM. Dalam kondisi itu sudah 7 bulan diiming-imingin oleh salah satu perbankan akan mendapatkan yang namanya CSR. Tapi selama menunggu waktu Juli sampai ke sebelum berjumpa dengan saya, berkomunikasi dengan saya, yang namanya CSR tersebut belum keluar. Alhamdulillah syukur Senin kemarin atas ridha Allah, karena kita punya sahabat di perbankan yang menjanjikan tersebut, enggak sampai hitungan 1 jam, tahu-tahu mendapatkan kabar CSR-nya bisa cair dan bisa langsung digunakan untuk pembelian alat seperti itu. Nah, inilah keajaiban-keajaiban sahabat-sahabat semua, dan insyaallah nanti setelah menyampaikan materi detok rezeki ini, sahabat-sahabat bisa memahami bahwa kenapa ada kondisi di mana kita muncul yang nama detok rezeki, dan di mana juga muncul di antara kita yang namanya keajaiban-keajaiban seketika tanpa harus menunggu waktu yang tidak cepat. Izinkan saya mulai membuka untuk materinya. Nah, kelihatan jelas ini sahabat-sahabat semua? Jelas. Sudah muncul Pak Isro? Sudah Pak, sudah. Aman. Sangat jelas. Oke. Ya, saya lanjut ke detok rezeki. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Isro tentang profil. Ini hanya sekedar titipan Allah yang dititipkan sementara untuk saya. Insyaallah amanah dan istiqomah. Tolong doanya untuk sahabat-sahabat semua. Nah, bicara tentang detok rezeki, sahabat, ini sering saya sedikit mengulang tentang materi kita. Semua kita yang sudah menjadi CTMR sudah mendapatkan keilmuan ini, tapi ada baiknya kita mengulang sedikit, dikarenakan kemungkinan ada beberapa sahabat yang hadir
di kajian pada malam hari ini mereka belum tahu sama sekali tentang ilmu dari makna rezeki. Nah, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini, termasuk semua orang di luar sana, sangat berkeinginan yang namanya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tapi kondisinya banyak orang yang bertanya, kenapa warga makna rezeki lebih kepada seolah-olah mengejar duniawi. Padahal jelas di dalam Al-Quran Allah menjanjikan uang yang sangat banyak seperti yang ada di surat ke-71 yaitu surat Nuh ayat ke-12 sudah disampaikan bahwa membanyakkan harta dan anak-anakmu merupakan kebun-kebun dan sungai-sungai yang sangat luas. Nah, ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Makanya seperti yang saya sampaikan dengan sahabat-sahabat sekalian dan teman-teman yang lain di luar sana, apalagi banyak yang mengatakan seolah-olah makna rezeki ini yang dikejar hanya duniawi saja. Tapi bagaimana kita tidak harus mengkondisikan kekayaan ini. Di dalam Al-Quran sendiri di surat 71 dan dijelaskan bahwa kita sebagai muslim harus menjadi muslim yang kaya raya dan memiliki harta yang berlimpah supaya kehidupan kita menjadi sangat luar biasa dan kita menjadi makhluk yang khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Selanjutnya, lalu bagaimana caranya untuk kita mendapatkan rezeki tersebut? Disampaikan dalam Al-Quran di ayat di atasnya yaitu surat ke-10 dinyatakan dengan jelas bahwa yaitu dengan memohon ampun, selanjutnya kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta anak-anakmu, kebun-kebun dan di dalamnya. Apakah kamu tidak percaya di dalam ini? Nah, inilah kondisi di mana kita selama ini kalau menjemput rezeki selalu berpikirnya dengan cara yang workaholic. Ternyata kenyataannya disampaikan Allah langsung di dalam surat ke-71 ayat ke-10 yaitu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang anehnya saat ini sahabat-sahabat semua banyak di luar sana ketika Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah, contoh seperti kalau diumpamakan rezeki itu seperti air hujan yang turun ke bumi, ternyata semuanya tidak semua makhluk yang di muka bumi ini mendapatkan limpahan air tersebut. Kenapa? Karena tidak ada lain. Itu tadi disampaikan di surat ke-71 ayat ke-10 itu karena banyaknya manusia yang memasang perisai. Dan perisainya itu yaitu adalah dosa. Dan ini sahabat-sahabat semua yang ini yang CTMR maupun yang mana rezeki yang sudah mengikuti SMR maupun TMR tahu bagaimana membuka perisainya, yaitu jangan sampai perisai dosa itu menghampiri kita. Nah, ini selalu saya contohkan, membuka perisai ini sama seperti kalau ibu-ibu suka mengupas bawang seperti itu. Nah, memang kalau sudah mengupas bawang, sahabat-sahabat semua, yang namanya kalau di awal memang seolah-olah tidak terasa kupasan bawang yang pertama. Tapi semakin dikupas, mulailah terasa perihnya mata kita. Seperti itu. Nah, kondisi ini sebenarnya kalau kita mau mendapatkan isi bawang yang bagus, maka kita memang harus membuka perisainya secara bertahap dan sampai menemukan titik di mana apa yang kita inginkan itu merupakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang sangat indah. Seperti itu. Nah, ketika kita mulai membuka perisai rezeki, kalau di makna rezeki kita dibiasakan untuk melakukan yang namanya taubat holik. Setiap melakukan dosa, kita melakukan sholat taubat. Setiap kita melakukan dosa, kita mulai melakukan sholat taubat. Nah, kondisi ini sudah menjadi habit warga besar makna rezeki. Dan ini juga yang membuat keajaiban-keajaiban itu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bukan hanya terjadi di diri kita, tapi juga bisa mengimbas
terjadi di orang-orang di sekitar kita maupun sahabat-sahabat kita di luar sana. Makanya membuka perisai rezeki ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita, apalagi yang sudah mengetahui ilmu mahnya rezeki, seperti yang disampaikan oleh gurunda kita, tidak ada lain, itu harus dengan dipraktekkan. Seperti itu kondisinya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Isro tadi, kondisinya ketika kita mengamalkan ilmu mahnya rezeki, sebagian orang mengalami malah kondisi di mana kondisi yang tidak nyaman. Kok sepertinya mengamalkan ilmu mahnya rezeki dengan cara dipraktekkan, kok kondisi hidup bukan malah tidak baik-baik saja, malah kondisi hidup seperti ini, malah kondisi hidup seperti itu, yang jelas ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal sebenarnya kondisi itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kita harus meyakini bahwa skenario Allah itu adalah skenario yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Nah, kenapa kondisinya ada beberapa orang di luar sana yang terpikir bahwa ketika mengamalkan ilmu mahnya rezeki, malah kondisinya malah tidak nyaman. Seperti itu. Nah, di sini ini yang namanya detok rezeki, sahabat-sahabat semua. Nah, di detok rezeki ini artinya kita sedang mengalami kondisi di mana kondisi kehidupan kita sedang didetoksifikasi. Kondisi kehidupan kita sedang dibersihkan, sahabat-sahabat semua. Contoh, seperti tubuh kita ini, kalau seandainya kita tidak melakukan detoks secara rutin, tidak melakukan detoks secara berkala, itulah yang akhirnya membuat banyak orang di luar sana yang menderita stroke. Seperti yang saya sampaikan, jangankan stroke, satu gerobak aja udah ndak enak ya kan, apalagi satu stroke. Seperti itu kondisinya. Nah, inilah makanya kita selalu harus yang namanya didetok. Nah, kondisinya saat ini ketika sahabat-sahabat atau teman-teman kita mengalami kondisi didetoksifikasi, ya kita nikmatin saja kondisi itu, karena itulah kondisi terbaik yang sedang Allah berikan untuk kita. Nah, kenapa tubuh kita akhirnya harus didetok dahulu? Karena keajaiban itu, sahabat-sahabat semua, akan datang kepada kita setelah semua kehidupan kita, kondisi kehidupan kita itu sudah selesai didetok oleh Allah, sahabat-sahabat semua. Nah, inilah kondisinya di mana keajaiban itu akan datang. Nah, makanya ada pertanyaan. Dengan saya juga muncul beberapa pertanyaan. Pak Sofwan, Ustaz, kenapa orang di luar sana dia tidak mengamalkan ilmu mahnya rezeki, dia tidak dekat dengan Allah, tapi kondisi kehidupannya malah jauh lebih baik dibandingkan kita yang sedang berproses kembali. Contoh, kata mereka, ada yang dia sholat enggak, ibadah enggak, sedekah tambah jauh, tetapi kehidupannya malah Allah kasih rezeki yang melimpah ruah. Saya bilang ada dua pilihan tinggal untuk kita. Anda mau seperti itu atau Anda mau mengikuti proses detoksifikasi yang sedang diberikan Allah. Nah, kalau Anda memilih pilihan yang pertama, tidak mau didetok, artinya mau seperti itu, maka siap-siap Anda dalam posisi hidup Anda posisi istidroj. Saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Posisi istidroj ini adalah posisi di mana artinya Allah sudah mulai tidak sayang dengan kita. Hidup kita mau seperti apa, ya monggo-monggo aja. Mau ndak sholat, mau ndak sedekah, mau ndak ibadah, ya sudah silakan aja. Tapi Allah kasih rezeki yang luar biasa. Allah artinya kalau sudah kondisi seperti itu, Allah sudah ndak sayang dengan kita. Nah, kalau saya lebih memilih bagaimana proses hidup kita ini didetoksifikasi, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Semakin cepat didetoksifikasi, semakin cepat selesai proses pembersihannya. Tapi kalau kita tidak mau didetoksifikasi, kondisi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita yang ada malah ada terus dan semakin bertambah. Seperti itu. Makanya kondisi terbaiknya hari ini adalah kita lebih memilih untuk diri kita semakin cepat didetok oleh Allah.
Seperti itu. Nah, di dalam kondisi kalau kita sedang dalam kondisi tidak nyaman, kondisi diri kita sedang didetoksifikasi, sebenarnya kondisi hati kita, sahabat-sahabat semua, kita sudah harus memulai membersihkan pikiran dan hati kita dari yang namanya rasa iri. Ya, makanya kalau ada orang yang iri, kita ke kanan saja supaya tidak bertabrakan. Seperti itu. Tapi yang penting jangan kita yang iri. Nah, terus juga kita harus sudah mengkondisikan diri kita jangan dengki. Termasuk yang paling sering kita sebagai makhluk manusia ini yaitu bentuk dari ketidakpuasan. Kita kadang sudah dikasih Allah nikmat tapi kita merasa tidak puas. Dikasih Allah rezeki hari ini misalnya 100.000, malah kita tidak bersyukur. Nah, kondisi tidak bersyukur inilah yang membuat munculnya ketidakpuasan. Dalam kondisi ketidakpuasan itulah yang namanya kita semakin didetok oleh Allah. Dikasih nikmat sedikit saja, kita masih tidak bersyukur. Padahal kondisi kita ini, apapun kondisinya, rezeki itu kan Allah kasih, kadang tidak berbentuk dalam wujudnya uang. Sahabat-sahabat semua. Bisa juga dengan kondisi kesehatan Allah kasih, dengan kondisi di mana kehidupan keluarga kita semakin harmonis, anak-anak kita ibadahnya semakin rajin. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunda kita Ustaz Nasrullah, yaitu dengan dipraktekkan. Dipraktekannya bagaimana? Mulai dengan berdoa, sahabat-sahabat semua. Berdoanya mulai berdoa yang baik-baik saja. Berdoa kepada Allah, berdoa yang baik-baik saja. Terus berdoanya dengan sejelas-jelas doa. Seandainya sahabat-sahabat semua masih ada amanah, berdoanya yang jelas-jelas kepada Allah. Amanahnya misalnya apa? Misalnya kita masih ada amanah dengan sahabat, maka mulailah berdoa dengan sejelas-jelas doa, minta kepada Allah, ya Allah, sebagai contohnya sahabat-sahabat semua, ya Allah, saya mempunyai amanah dengan si A senilai sekian puluh juta misalnya. Silakan sebutkan selanjutnya, sahabat-sahabat sampaikan, ya Allah, saya ingin amanah ini bisa terselesaikan di Januari 2024 atau diselesaikan sebelum 1 Januari 2024. Tidak apa-apa, sampaikan doanya dengan sejelas-jelas doa. Seperti itu. Nah, selanjutnya mempraktekkan juga yaitu dengan menjaga kesehatan kita, sahabat-sahabat semua. Karena kesehatan ini adalah modal utama bagi diri kita semua untuk melakukan segala sesuatunya, dan insya Allah juga dengan kesehatan kita ini juga baik hati dan pikiran kita juga akan terjaga kesehatannya. Dan selanjutnya yaitu berpikir positif. Berpikir positif ini kalau di ilmu mana rezeki namanya LOP, Law of Projection. Dan ini sangat luar biasa sahabat-sahabat semua. Ini ilmu yang paling saya suka karena kekuatan pikiran ini kekuatan yang sangat luar biasa dan sesuai dengan janji Allah, aku bagaimana prasangka hambaku saja. Kalau hambaku berprasangka yang baik-baik, maka aku akan mengaminkan dengan cara yang terbaik. Kalau prasangkaku dan yang luar biasa selalu saya sampaikan di setiap saya menyampaikan materi, yaitu sahabat-sahabat semua, Allah itu luar biasa sayangnya sama kita. Kenapa? Sesuatu yang baik-baik baru kita pikirkan saja sudah Allah catat melalui malaikat, ya kan? Nah, sesuatu yang tidak baik ini bentuk sayangnya Allah dengan kita, memerintahkan kepada malaikat untuk tidak langsung dicatat, sahabat semua. Dia akan dicatat oleh malaikat ketika dia terucapkan melalui mulut kita dan dia tervibrasi, sahabat-sahabat semua. Makanya jaga pikiran positif kita, karena pikiran positif kita ini, pikiran positif kita ini akan cepat terrealisasi. Saya beberapa kali sering mengalami, sahabat-sahabat semua, kadang baru terpikir, tahu-tahu sudah jadi kenyataan. Nah, ini polanya tidak ada lain, yaitu dengan kita mempercepat yang namanya detoksifikasi, yang mempercepat juga yang namanya taubat holik, sahabat-sahabat semua.
Tauberholic itu harus kita lakukan sesering mungkin, walaupun sahabat-sahabat mungkin berpikir semuanya sudah selesai seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat perencanaan keuangan yang sesuai. Perencanaan keuangan yang sesuai ini baik untuk kita praktekkan sahabat-sahabat semua, apalagi kita sudah hampir menutup tahun di 2023 dan kita bersyukur semua, termasuk saya pribadi bersyukur karena di tahun 2023 ini saya alhamdulillah juga bisa bertemu dengan Pak Isro, makanya terjadi kajian ini, termasuk sahabat-sahabat semua CTMR yang sedang mengikuti kajian ini, kita dipertemukan di MR di TFT 8. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa dengan dipertemukan di ilmu Mandiri Rezeki dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan banyak keajaiban-keajaiban. Nah, menutup tahun 2023 kita mengambil contoh saja yang dilakukan oleh MR Pusat, sahabat-sahabat semua. Kemarin 13-14 Desember, Urunda Ustaz Nasrullah dan semua pengurus pusat MR itu sudah melakukan planning dan program-program yang luar biasa yang nanti akan di-share ke kita. Saya pribadi pun belum tahu, tapi saya lihat dan saya yakin dari vibrasi yang diterima, prosesnya sangat luar biasa dan itu bagian dari membuat perencanaan keuangan dan perencanaan pengembangan MR ke depannya, sahabat-sahabat semua. Nah, kuncinya apa yang saya sampaikan ini, baik itu berdoa, jaga kesehatan, berpikir positif, dan juga membuat perencanaan keuangan yang sesuai, itu tidak ada lain harus dipraktekkan. Ya. Nah, selanjutnya, ini menjaga terumbu karang, sahabat-sahabat semua. Menjaga terumbu karang ini wajib untuk kita lakukan dalam proses kita sedang didetoksifikasi, supaya proses detoksifikasi tersebut bisa cepat selesai. Kalau bahasa saya sering menyampaikan, terumbu karang ini menjaga GPS-nya, sahabat-sahabat semua. Perkuat sinyal GPS-nya. Apa itu GPS-nya? Kalau saya bikin singkatan itu GPS. Perkuat sinyal GPS dengan bahasa ini telekomunikasi. G-nya apa? Jaga hubungan kita dengan Allah, sahabat-sahabat semua. Berbaik sangkalah dengan Allah, berbaik sangkalah dengan Sang Maha Pencipta, karena yakin dan percayalah skenario yang diberikan kepada kita adalah skenario yang terbaik. Ketika kita sedang didetoksifikasi dan tidak cepat keinginan kita diwujudkan, itu sebenarnya bagian dari bentuk sayangnya Allah untuk menguji kesabaran kita semua. Seperti itu. Makanya perbaiki, jaga terumbu karang kita dengan perkuat sinyal GPS-nya. G-nya apa? Yaitu God, Allah. Selanjutnya P-nya apa? P yaitu person, sahabat-sahabat semua. Nah, kalau Gurunda Ustaz Nasrullah kita sering menyampaikan person ini yaitu triangle miracle. Memulai dengan menjaga terumbu karangnya itu dengan orang tua kita. Nah, orang tua kita ini wajib, sahabat-sahabat semua, kita jaga, apalagi orang tua kita yang masih hidup, sahabat-sahabat semua, dalam kondisinya walaupun mungkin tidak satu rumah dengan kita, tidak ada alasan bagi kita mulai hari ini untuk tidak berkomunikasi dengan mereka, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Ya, kita saja yang hidup di kota sudah mempunyai handphone atau smartphone yang luar biasa canggihnya. Kok untuk orang tua kita yang mungkin tinggal di kampung, kita tidak bisa memberikan handphone yang hanya nilainya mungkin 1 atau 2 juta yang bisa membuat kita bervideo call dengan mereka. Sahabat, untuk orang tua ini saya sangat menekankan, kenapa? Akan terasa, sahabat-sahabat semua, ketika orang tua kita sudah tidak ada. Saya contoh, saya baru 6 bulan ibu saya tidak ada. Ini kerasa, sahabat-sahabat semua. Biasanya setiap melakukan aktivitas apapun, termasuk juga misalnya mau mengadakan Zoom seperti ini, saya biasanya minimal kalau beliau tidak tidak tinggal di rumah saya telepon dan saya sampaikan saya akan mengadakan Zoom. Benar-benar ada keberkahan di dalam situ. Makanya kepada sahabat-sahabat semua untuk mempercepat detoksifikasinya, jagalah terumbu karang
personnya itu dengan orang tua kita, terutama ibu kita. Jaga selagi mereka masih ada, mereka masih hidup, jaga hubungan kita, upayakan minimal 1 hari kita bisa berkomunikasi dengan mereka, kalaupun mereka tidak tinggal satu rumah dengan kita. Selanjutnya, untuk T yang triangle miracle-nya itu dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat kita. Dengan keluarga kita, dengan suami, dengan pasangan, dengan anak-anak. Ada keberkahan di dalam situ. Ya, bagaimana rumah tangga mau ini Allah hadirkan rezeki yang melimpah ruah ketika rumah tangga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hubungan sama istri, hubungan sama suaminya, termasuk juga dengan anak-anaknya. Nah, kondisi ini sahabat-sahabat semua harus dijaga dengan baik. Kenapa? Biasanya keharmonisan dalam rumah tangga itu, terutama pasangan, karena masih adanya transaksi-transaksi yang melibatkan perbankan maupun transaksi yang melibatkan dengan ini leasing yang belum bisa kita selesaikan dengan baik, dan itu rata-rata transaksinya adalah transaksi riba, sahabat-sahabat semua. Nah, untuk transaksi riba ini sebenarnya sedikit saya melebar, sahabat semua, dari Detox Rezeki ini. Nah, mengenai riba, sebenarnya sahabat-sahabat semua tidak harus merasa dipusingkan, merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Karena bisa diselesaikan dengan cara-cara yang elegan, dan insya Allah aset sahabat-sahabat semua tidak ada yang lepas, dengan catatannya adalah dalam kondisi dia sudah berproses, seperti itu. Ya, karena saya hijrah dari transaksi riba itu 2018, alhamdulillah syukur sampai hari ini, dan insya Allah seterusnya istiqomah, dan banyak ribuan orang yang kita bantu bagaimana transaksi ribanya bisa terselesaikan tanpa harus aset maupun hartanya diambil oleh pihak perbankan maupun leasing, sahabat-sahabat semua. Nah, ini juga yang menjadi detoxnya rezeki kita. Kita kadang menganggap transaksi ini sudah berproses, transaksi ini, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam situ. Contoh, saya beberapa hari yang lalu, sahabat-sahabat semua, karena saya pernah mengisi kajian 2 minggu yang lalu tentang transaksi riba, ada yang mengatakan bahwa bank syariah itu sudah benar-benar syariah. Ternyata kenyataannya, boleh ditanya dengan mereka yang sedang ada di dalam situ, transaksinya hanya mengubah nama, sahabat-sahabat semua. Hanya mengubah nama akad, tapi sebenarnya proses akadnya, termasuk proses transaksinya masih sama dengan yang namanya bank konvensional. Seperti itu. Nanti insya Allah di edisi yang berikutnya kita bisa berbagi bagaimana menyelesaikan transaksi riba. Tapi sebagai catatannya untuk sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam hari ini, bahwa kondisi transaksi riba itulah ketika kita tidak mau berproses dengan baik, kita tidak mau menyelesaikannya dengan cepat, itulah bagian dari detox rezeki kita. Yang kadang tanpa kita sadari bahwa semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi detox rezeki kita. Nah, selanjutnya menjaga terumbu karang yaitu dengan sahabat-sahabat. Tadi sudah saya sampaikan, dipercepat hubungan dengan sahabat-sahabat yang masih ada amanah, diselesaikan, ditanyakan dengan mereka. Ini kalau seandainya nilainya tidak terlalu besar, itu wajib tetap ditanyakan, apalagi kondisinya yang besar, sahabat-sahabat semua. Karena terumbu karang sahabat-sahabat kita ini seperti yang sudah kita pelajari di ilmu rezeki, ada kemuliaan, ada kebahagiaan orang, di situ ada rezeki yang Allah titipkan untuk kita, sahabat-sahabat semua. Dan bersyukur malam hari ini melalui wasilahnya MR Pekalongan, melalui Pak Isro dan sahabat-sahabat MR Pekalongan, inilah adalah bagian dari kita menjaga terumbu karang, yaitu dengan berbagi, kita sharing tentang keilmuan, dan insya Allah ada malaikat-malaikat yang sedang melihat kita dan mencatat semua apa yang kita lakukan, sahabat-sahabat semua. Nah, itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai detox rezeki, sahabat-sahabat semua, dan insya Allah ada manfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Isro. Masih ada waktu
sampai pukul 21 kita ya Pak. Kita sepakati sampai 21 Pak Sofwan berkenan. Siap. Oke, siap ya. Ah, Kita punya itu saja. ya. Itu saja sahabat-sahabat semua, untuk materi ini saya tutup. Selanjutnya silakan Pak Isro, kalau seandainya ada sesi tanya jawab ataupun sharing di antara kita, saya persilakan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah materinya luar biasa ya dari Pak Ustadz Sofwan. Nah ini juga linknya Pak Ustadz Sofwan. Ya Bapak Ibu silahkan bagi yang berkenan untuk bersilaturahmi, untuk kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini ada linknya dari Pak Ustadz Sofwan Hadi. Bapak Ibu bisa screenshot, bisa ketik, atau bisa langsung masuk ya ke Instagramnya, ke Facebooknya untuk bisa di-add untuk selanjutnya. Ini kita bisa menjalin ukhuwah dengan Pak Ustadz Sofwan Hadi. Ini juga di kolom chat Bapak Ibu itu ada satu pertanyaan, terus yang raise hand ini juga ada satu. Ini Bu Suharyanti dari Batang. Karena tadi chatnya masuk duluan, mohon izin ya Bu Suharyanti, tahan dulu sebentar ya. Untuk tetap stay di situ, saya bacakan dulu untuk yang di kolom chat. Ini ada pertanyaan ini dari Mas Zaki Aulia. Masya Allah, ini salah satu peserta SMR THMR Pekalongan yang dari luar kota ya, jauh-jauh dari luar kota datang ke Pekalongan, dan hari ini juga mencoba mendalami ilmu magnet rezeki. Dan ini ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Ini bagaimana cara LOP kita agar cepat terwujud ini Pak Ustadz Sofwan? Mungkin bisa berbagi tipsnya atau triknya untuk bisa mengakselerasi terwujudnya LOP lebih cepat. Ya baik, terima kasih Pak Zaki. Pak Zaki di mana posisinya? Pekalongan juga atau lumayan perjalanan dari Pekalongan? Masuknya kota mana Mas Zaki? Di Indramayu, Pak. Indramayu, Masya Allah. Dari Indramayu. Masya Allah. Ya sebenarnya kalau bicara tentang LOP, sahabat-sahabat semua, terkhusus Pak Zaki, projection ini, kekuatan pikiran ini sebenarnya dimulai dari habit saja Pak. Dimulai dari habit, kebiasaan, mulai dibiasakan berpikir yang baik-baik saja, dan mulai habitnya itu kalau simpelnya, kalau dulu saya sebelum di MR juga saya sudah biasakan untuk yang namanya memperkuat pikiran saya ya. Nah, kondisi ini mulai dengan cara yang ringan-ringan saja Pak Zaki. Contohnya Pak Zaki ada keinginan apa, misalnya kalau seandainya ada amanah, Pak Zaki mulai dengan cara yang simple, dan itu dilakukan kalau bisa bukan hanya everyday ya Pak. Itu bisa dilakukan setiap saat. Begitu tahu-tahu begitu dalam kondisi santai mulai Pak Zaki perkuat ininya Pak LOP-nya. Nah terus itu tadi LOP ini sebenarnya yang sangat cepat itu bisa terwujud, bahkan kadang kita baru terpikir tahu-tahu udah muncul. Kita terpikir bahwa sebenarnya itu tadi perbanyak taubat holiknya Pak. Perbanyak taubat holiknya, buka perisai rezekinya. Kalau kemarin sudah ikut SHMR maupun THMR, tidak ada lain. Buka perisai rezekinya dengan cara dipraktekkan dengan sesering mungkin. Kenapa? Ketika sama seperti yang saya contohkan tadi, membuka kulit bawang itu kan, semakin kulit bawangnya dikupas, dan dia semakin cepat kita lakukan, maka secepat itu juga LOP kita akan mudah terwujud Pak. Kondisinya seperti itu. Nah inilah yang luar biasanya ilmu dari magnet rezeki untuk LOP ini, kunci percepatannya itu tadi. Nah ditambah lagi prosesnya, selain membuka perisai rezeki, kita mulai perbanyak yang namanya sedekah kita. Sedekah itu tidak harus dalam kondisi lapang. Kita selama ini selalu berpikir, oh kita harus sedekah menunggu kita banyak uang. Tidak harus seperti itu. Ini ya kondisinya. Mungkin kalau Pak Zaki sudah mengikuti SHMR dan TMR kan sudah mendengar cerita tentang nenek yang bisa pergi umroh. Seperti itu.
hanya dikasih uang 300.000, ya kan? Tahu-tahu dia dikasih amanah bagaimana membagi uang 300.000 itu. Alhamdulillah syukur dia bisa diberangkatkan umroh. Ini ada cerita yang klasik lagi. Ceritanya terjadi di sahabat saya, Pak Zaki, dan sahabat-sahabat semua. Ada sahabat saya, dia hanya punya uang 100.000 pada saat itu. Dia tidak ada pilihan. Kondisi kehidupannya sedang tidak baik-baik saja, di mana perekonomian keluarga juga sedang tidak baik. Malah dia belum belajar ilmu mahna rezeki. Seperti itu. Dia punya uang 100.000, bagaimana uang 100.000-nya ini bisa memperpanjang kondisi kehidupan di rumah tangganya. Waktu itu prosesnya malah dia belum tahu ilmu mahna rezeki, prosesnya lagi proses kami sama-sama hijrah. Seperti itu. Komunikasi dengan saya bilang ini saja, kekuatan pikirannya dimainkan, maunya apa. Terus dibagi saja uang 100.000 itu. Ada untuk sedekah, ada untuk memulai apa usaha yang memang dianggap pada saat itu bisa dilakukan dan bisa langsung dapat uang. Sahabat-sahabat semua. Nah, ternyata dari kekuatan pikiran yang dia lakukan, dia melakukan sholat sunnah. Selanjutnya, dari uang 100.000 itu, sahabat-sahabat semua, dia berusaha, dia tahu-tahu teringat bagaimana menjual jerami yang sudah dibakar. Saya tidak ingat namanya. Kalau jerami yang sudah dibakar itu, akhirnya itu jadi pupuk. Nah, yang luar biasa uang 100.000 itu, sahabat semua, dia sedekahkan 20.000, 80.000-nya yang 5.000 dia isi bensin motornya, dia pergi ke rumah sahabatnya untuk meminjam mobil pickup. Ya, ketika meminjam mobil pickup, keajaiban udah muncul ke dia pada saat itu. Sahabatnya yang punya mobil pickup, ya udah, kau pakai saja mobil itu, enggak usah isi bensin karena masih ada separuh isi bensinnya di situ. Nah, ini kan sudah luar biasa. Dia sudah melakukan sholat sunnah, terus juga lewat wasilah sedekahnya, saya yakin lewat dari wasilah sedekahnya dan kekuatan pikirannya itu yang membuat ini terjadi. Mobil pickup dia pakai, dia ke menemui petani. Walhasil ketika menemui petani, ada jerami yang kondisi waktu itu sudah hampir mau dibakar sebenarnya. Kondisinya jerami waktu itu sudah hampir mau dibakar. Tahu-tahu pas saja dia datang, dia ngomong, Pak, boleh enggak jerami ini untuk saya saja, katanya. Bapak enggak usah bakar, biar saya yang bawa ke ke rumah saya. Alhamdulillah syukur, keajaiban qadarullah, sahabat semua, kondisinya jerami itu bisa dia bawa pakai pickup, dia penuhin, dan yang luar biasanya itu pun enggak harus bayar. Dia enggak harus membayar jerami tersebut. Dia bawa, begitu sampai ke rumahnya, di pekarangan rumahnya dia melakukan hanya dengan modal otodidak pada saat itu. Dia melihat di YouTube bagaimana menjadikan jerami ini sebagai media untuk menanam tanaman. Nah, walhasil dari satu mobil pickup jerami itu dia bisa mendapatkan uang 300.000, sahabat-sahabat semua. Hari itu juga dia lakukan eksekusi itu. Nah, artinya inilah yang saya sampaikan tadi, habitnya mulai kita lakukan di LOP-nya itu dilakukan dengan cara yang paling simpel. Nah, ini juga yang saya sampaikan juga dengan sahabat-sahabat semua, bahwa ini kan di luar dugaan akal kita sebagai manusia, termasuk sahabat saya tersebut. Nah, makanya jangan pernah khawatir dengan skenario Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita itu di waktu dan saat yang tepat, sahabat semua. Makanya ketika terjadi detoksifikasi, yakin saja dan berprasangka baik saja dengan Allah. Seperti itu, Pak Zaki. Artinya mulai sekarang hal-hal yang paling ringan, Pak Zaki mulai catat tuh LOP-nya pengen apa. Seperti itu. Catat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kondisinya seperti itu. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Sofwan tadi yang menjawab pertanyaannya Mas Zaki Aulia. Ya, memang tadi sedikit saya garis bawahi, prasyaratnya itu adalah ketika perisai rezekinya sudah
hilang begitu ya Pak Sofwan Hadi ya. Nah, ini ya semoga nanti bisa dipraktekkan ini sama Mas Zaki Aulia. Ini mohon izin selanjutnya ini ada pertanyaan lagi di chat, tapi ada raise hand dari Bu Suharyanti yang ada di Batang. Ini kami persilahkan Bu Suharyanti untuk secara langsung ya, untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan atau yang ingin di-sharingkan. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Suharyanti. Ya, terima kasih Mas Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Pak Ustadz. Izin mohon bertanya. Yang pertama, bagaimana cara menjaga agar bisa selalu berpikir positif? Karena kadang naik turun, kadang juga kelepasan, dan mohon pencerahannya bagaimana prakteknya. Yang kedua, Pak Ustadz, kalau kita punya hajat atau dari hajat-hajat kita, bagaimana praktek LOP-nya? Mungkin tadi sudah disampaikan dari pertanyaan Mas Zaki, mungkin untuk hajat-hajat ini mohon untuk bisa bagaimana contoh mempraktekkan lewat LOP. Yang ketiga, bagaimana menjaga terumbu karang kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena baru beberapa bulan ini juga ibu saya meninggal, ayah saya sudah meninggal duluan, kemudian belum lama ibu saya, sehingga sebagai anak kan tetap ingin menjaga terumbu karang. Tapi beliau sudah tidak ada. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan ya untuk Pak Ustadz Sofwan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz Sofwan. Pertanyaan pertama tadi tentang menjaga agar tetap positif ya, Bu Suharyanti ya. Iya, bagaimana cara menjaga agar bisa selalu berpikiran positif atau berpikir positif. Kadang kita kan bisa naik turun, kadang-kadang lepas itu. Prakteknya pertanyaannya sama ya Pak Isro, sama yang di ini Bu, yang Vivo siapa? Ini Vivo ada 2019. Ini pasangan keluarga ajaib ini dari Pekalongan, ada Bu Ratna dan Pak Suryadi. Bu Ratna ya. Ya. Sama pertanyaannya kayaknya, saya lihat. Jadi yang pertama menjawab pertanyaan dari Bu Saryanti dan sekaligus saya sekaligus menjawab yang di chat Bu Ratna dan Pak Suryadi tadi ya. Menjaga pikiran positif itu adalah satu, yang pertama dimulai dari diri kita pribadi, Bu. Bagaimana caranya ketika kita tahu-tahu dihadirkan di pikiran kita sesuatu yang tidak positif, maka bercepatlah kita untuk berzikir, istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Dengan begitu pikiran yang tidak positif tadi langsung hilang dari langsung hilang dari pikiran kita seperti itu. Terus juga yang paling mudah juga kondisinya adalah mulai dibiasakan untuk menjaga wudhu. Dengan menjaga wudhu itu insya Allah pikiran-pikiran positif kita selalu terjaga dan semakin mudah kita bukan hanya setiap saat, setiap detik pun pikiran-pikiran kita pun yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ada muncul tadi bagaimana LOP, ya kan? Nah, LOP ini kekuatan pikiran. Tadi sudah saya sampaikan mengenai LOP ini sebenarnya bermula dari habit, sahabat-sahabat semua. Nah, habitnya itu sudah mulai dibiasakan. Dan LOP-nya itu dikencengin aja setiap saat. Contoh, ya Allah, saya pengen umroh tahun 2023 ya Allah. Ya Allah, saya pengen haji 2024 ya Allah. Nah, itu mulai sering dimunculkan. Dia mulai dibiasakan seperti zikir juga Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang di materi kita di ilmu mana rezeki itu ada yang namanya saya salah, maafkan saya, ampuni saya ya Allah. Dan ini ternyata Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, kalau ini sudah dibiasakan dibaca
ternyata itu efeknya sangat luar biasa. Kenapa efeknya sangat luar biasa? Kadang tanpa kita sadari, itulah yang menjaga kita, yang membuat hati kita dan pikiran kita selalu berpikir yang baik-baik saja. Memang ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Ustaz Nasrullah, walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang saya salah ya Allah, ampuni saya, maafkan, saya siap belajar. Ini kalau sudah dijadikan kebiasaan, menjadikan zikir kita semua, ini ternyata bisa menjaga diri kita mulai dari menjawab pertanyaan pertama tadi, berpikir yang positif-positif, terus juga LOP kita yang positif-positif saja, seperti itu. Nah, LOP ini kalau sudah dijadikan habit, makanya saya sampaikan dengan semua, termasuk kalau saya mengisi kajian ataupun materi di seminar hybrid Mahina Rezeki maupun THMR, tidak ada lain, harus mulai dijadikan habit. Contoh habitnya itu, misalnya kita biasa LOP-nya itu di pagi hari, jadikan setiap pagi kita meng-LOP-kan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, makanya kenapa Ustadz kita, gurunda kita Ustadz Nasrullah meminta kita ketika kita bergarpu tala, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, ini harus dicatat, harus dituliskan. Kenapa? Karena itu sebenarnya bagian dari bentuk keyakinan kita, keseriusan kita untuk menyelesaikan persoalan kita, sahabat-sahabat semua. Contoh, saya yakin kita hidup di zaman yang sama ya. Hidup di zaman yang sama artinya kenapa? Zaman dulu ingatkah kita, zaman SD, SMP kita masih pakai yang namanya diare. Buku catatan kecil, iya kan? Nah, kalau seandainya semuanya melakukan itu, artinya kita hidup di zaman yang sama ya. Nah, ini ternyata sahabat-sahabat semua, dengan kita menggunakan catatan-catatan tersebut, makanya apa yang ada di dalam pikiran kita, kalau boleh saya menyampaikan, ini sampah-sampah, ini udah keluar. Keluarnya gimana? Dengan dicatatkan di catatan kita itu. Seperti itu. Makanya luar biasanya ilmu garpu tala itu, gurunda kita Ustaz Nasrullah itu meminta untuk dicatat tuh. Iya kan? Dicatat, dituliskan secara detail, kondisinya, namanya, terus semuanya itu dikondisikan secara detail. Kenapa? Inilah ketika dia sudah keluar dari pikiran kita, dia tervibrasi melalui tulisan, sahabat-sahabat semua, terus kita meminta kepada Allah dengan menunjukkan satu ayat, inilah yang membuat semuanya bisa cepat tercapai. Makanya LOP itu pun sama, dimulai dari catatan-catatan kecil, dirutinkan, disebutkan setiap saat, sahabat-sahabat semua, tidak apa-apa. Misalnya punya 5 LOP, ya. Punya 5 LOP. Setelah subuh LOP pertama sebutkan. Setelah zuhur LOP kedua sebutkan. Setelah asar LOP ketiga sebutkan. Sampai LOP yang kelima sebutkan di isya. Seperti itu. Nah, ini makanya kalau sudah menjadi habit sahabat-sahabat semua, ini akan membuat kita kalau sekali saja kita tidak melakukan, itu mulai terasa tidak asik. Seperti itu. Loh, apa yang kita akan terpikir seperti itu, apa ya LOP yang belum saya ucapkan. Nah, makanya nanti kalau itu sudah menjadi habit, dia masuk ke dalam pikiran kita terus. Makanya kita lafazkan terus, dia menjadi seperti zikir LOP itu. Makanya ketika LOP-nya kenceng, holiknya beres, mengupas kulit bawangnya selesai, makanya LOP kita itu kadang baru kita pikirkan saja dia udah muncul. Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Palembang pengen makan pempek, atau ada pempeknya di depan. Seperti itu. Itu kondisinya, ya. Dan malam ini saya mau buka sedikit. Saya sering melihat kegiatan MR Pekalongan. Pak Isro ini kan sahabat saya, sama-sama kita belajar ilmu Mahina Rezeki, TFT-nya TFT 8. Saya LOP aja. Ya Allah, nanti Allah permudahkan saya untuk sama-sama belajar dengan beliau di MR Pekalongan. Berapa hari yang lalu Ustaz Ahyar tuh bilang ke saya, ini Pak Sofwan ngisi di MR Pekalongan. Wih, sampai ininya. Ya kan? Nah, inilah luar biasanya. Jadi LOP itu kita tinggal menunggu waktu aja. Ada yang dikasih Allah cepat, ada yang dikasih Allah proses, seperti itu. Ya. Yang ketiga tadi, izin Bu, boleh diulangin pertanyaan ketiganya?
yang ketiga, bagaimana cara menjaga terumbu karang kepada orang tua yang Oh, iya. meninggal, Pak Ustadz? Menjaga terumbu karang kepada orang tua yang sudah meninggal, mulai dibiasakan untuk mendoakan beliau. Yang pertama, karena yang paling mudah seorang anak menjaga terumbu karangnya dengan orang tua dan paling mudah, paling murah, ya, yaitu dengan memulai mendoakan beliau yang sudah tidak ada lagi di dunia. Kita berdoa kepada Allah, termasuk juga kita sholat taubatkan pun tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ketika ada rezeki tadi itu yang saya sampaikan, tidak harus rezekinya besar. Mulai dari kehidupan kita sehari-hari, misalnya ibu nih misalnya Ibu Suharyanti sebagai ibu rumah tangga, dikasih suami rezeki, ya kan, untuk untuk kebutuhan rumah tangga hari ini, sisihkan aja, tidak harus langsung banyak, Bu. Berapa yang bisa sisihkan. Doanya yaitu untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Terumbu karangnya seperti itu untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Nah, nanti ketika Allah kasih rezeki yang melimpah lagi, selalu kita memberikan sedekahnya itu doanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Seperti itu, Bu. Oke. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Suharyanti ya. Nah, kalau nanti belum bisa memuaskan, nanti kita bisa bareng lagi dengan Pak Sofwan Hadi di kesempatan yang berikutnya. Atau tadi sudah ada Facebooknya, sudah ada IG-nya, nanti boleh sambung-sambung silaturahmi lewat media komunikasi yang lain. Ini Pak Sofwan Hadi, ini ada pertanyaan tadi dari pasangan ajaib. Ini di mana nih jadi hilang? Terkait tadi Bu Ratna ya, sama Bu Pak Suryadi ya. Ya, Bu Ratna dan Pak Suryadi kalau berkenan untuk open mic untuk bisa langsung berkesempatan dengan Pak Sofwan, kami persilakan. Ini kerso mboten ini untuk open mic. Mumpung kesempatan langsung sama Ketua Korwil MR Sumatera, Masya Allah, Sumatera Selatan. Hadir enggak ini Bu Vivo-nya hilang jadinya. Oke deh. Nah, ini tapi juga menjadi pertanyaan buat teman-teman yang lain, buat rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang lain juga, termasuk saya sendiri Pak Sofwan. Jadi pertanyaan bersama nih, kayak tempatnya Bu Ratna dan Pak Suryadi. Jadi bagaimana untuk menjaga agar lebih tenang ketika dalam kondisi detox. Kita tahu nih kondisinya detox, tapi kadang memang menghadapi perasaannya agar menjadi tenang itu kan tidak mudah ya Pak ya. Apalagi masalahnya akhirnya tadi ini bertubi-tubi, macam-macam begitu. Nah, ini ada tips dan trik apa nih Pak untuk bisa lebih tenang dalam kondisi detox? Baik, untuk kondisi detox ini sebenarnya bukan 1-2 orang yang mengalami kondisi detox ini. Saya dulu juga waktu baru-baru hijrah dari transaksi riba sempat mengalami ada satu waktu di mana kita di posisi detoxnya, loh kayak nggak selesai-selesai ya detoxnya. Kok di detox terus ya? Udah selesai ini datang yang ini, sudah selesai ini datang yang ini, sudah kadang juga belum selesai udah datang yang lain, ya kan? Seperti itu. Nah, kondisinya adalah dengan sahabat-sahabat semua, kalau sudah kondisi kita di detox, ya kita sebagai manusia sadarlah kondisinya kadang sering naik turun, kondisi seperti itu. Nah, harus mulai dikondisikan, apalagi yang sudah berpasangan, saya sarankan, diwajibkan ketika sudah mulai hijrah, apalagi berproses mengamalkan ilmu, termasuk ilmu mahna rezeki ini, itu harus berpasangan. Jangan pernah berusaha untuk mengamalkan ilmunya itu, apalagi ilmu meninggalkan riba itu, harus sendirian, jangan. Makanya saya tidak pernah menerima seseorang itu, apalagi dia kondisinya kalau dia di Palembang, dia hadir ke rumah saya, silaturahim ke rumah saya itu sendirian. Baik dia perempuan, apalagi dia perempuan. Yang laki-laki saja saya minta dia berpasangan. Kenapa? Yang namanya hijrah itu harus pasangan, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Supaya saling menguatkan. Kalau sendirian siapa yang mau menguatkan? Karena pasangan itu adalah orang terdekat kita, ya kan? Yang sering kita temui setiap hari,
dan sering kita komunikasikan setiap hari. Makanya wajib bagi kita untuk menghadapi kondisi detox itu adalah hijrahnya dalam berpasangan. Terus juga ketika sudah berpasangan, sahabat-sahabat semua, tidak ada lain, kondisinya kita harus menjaga hati. Menjaga hatinya gimana? Yaitu dengan berzikir, sahabat-sahabat semua. Jangan malah ketika di detox, dikasih detox rezeki yang terus menerus, sahabat-sahabat semua jangan malah dengan mencari cara, yaitu mencari kesibukan duniawi, ya. Mencari kesibukan duniawinya apa? Malah berusaha untuk cari kerja, malah berusaha untuk cari-cari yang lain. Jangan lakukan itu. Yang ada kondisi duniawinya yang akan muncul. Kondisi duniawi yang akan muncul ini yang membuat kita tidak, sebagian besar orang mengalami tidak mengingat Allah. Zikir pun tidak dia lakukan. Seperti itu. Tapi kalau dilakukan dengan ketika di detox, itu salah satunya yang dilakukan adalah kondisinya malam ini, yaitu kawan-kawan mengikuti kajian seperti itu. Nanti begitu ada informasi, ada kajian yang lain, tidak apa-apa, tanyakan seperti itu. Wah, ikutin kajian-kajiannya. Kenapa? Dengan contoh seperti ini saja, baik Bu Suharyanti yang sudah tadi bertanya, terus Bu Ratna dan suami yang menanyakan tentang detox ini, ketika ini sudah ditanyakan, mulai ada jawaban, insya Allah itu lebih menenangkan, ya kan? Nah, kondisi lebih menenangkan ini, bagaimana proses lanjutannya? Itu tadi zikir, hadapin prosesnya dengan cara yang baik, cara yang elegan, dengan cara-cara Allah. Apalagi kita semua, ya kan, yang insya Allah yang hadir malam ini di kajian kita, Mahnia Rezeki ini, semuanya kan sudah tahu cara bergarpu talah. Cara yang paling simpel, cara yang paling mudah, ketika kita sudah kita mendapatkan detox, zikir, menghadiri kajian untuk menguatkan keyakinan kita, itu tadi garpu talanya dilakukan. Nah, garpu talanya juga ketika sudah mendapatkan ayat, apalagi ada ayat sifat yang sudah kita dapatkan, ini dizikirkan sahabat-sahabat semua. Jangan cuma setelah dapat garpu tala, dapat ayat, terus dapat surat ayat sifatnya, teman-teman tidak melakukan zikir. Itu malah harus diseringkan zikirnya. Kenapa? Itu bentuk keyakinan kita bahwa memang itulah jawaban yang Allah berikan kepada kita. Makanya saya sampaikan, saya ini kenapa suka dengan Mahnia Rezeki ini, yang membuat saya usuk dan istiqomah di Mahnia Rezeki ini. Karena semuanya back to Al-Quran. Seperti itu. Bukan back to manusia. Bukan kita bertanya dengan sahabat. Kita bertanyanya dengan Allah, ya kan? Ketika bertanya dengan Allah, Allah kasih ayat. Kenapa kita ini tidak berusaha untuk meyakini ayat itu? Seperti itu kondisinya. Itu tadi. Ketika dikasih Allah detox, itu sebenarnya bentuk rasa syukur harusnya kita munculkan lebih kuat. Sahabat-sahabat semua. Kenapa harus dimunculkan lebih kuat? Karena semakin cepat Allah memberikan detox secara bertubi-tubi, semakin rutin, semakin cepat selesai juga detox itu. Iya kan? Tapi coba kalau Allah kasih detoxnya berkala. Coba. Hari ini Allah kasih detox, selesai. Bulan depan Allah kasih detox. Iya kan? Masih mending Allah kasih detoxnya langsung. Dalam seminggu ini Allah kasih detox. Setelah detox selesai, Allah kasih keajaiban. Seperti itu. Ya kan? Nah, kita juga sebenarnya harus menyadari juga sebenarnya keajaiban itu. Kita ini kan sering berpikir keajaiban itu selalu berbentuk solusi dari persoalan yang kita hadapi. Padahal kita itu harus banyak bersyukur juga, kehidupan kita kan lebih nyaman. Kehidupan kita kan lebih tenang, kehidupan kita. Bangun bangun tahajud atau bangun subuh. Coba bayang teman-teman rasakan mulai besok, ya. Teman-teman mulai rasakan mulai besok, bagi teman-teman yang biasa sholat tahajud atau teman-teman yang sudah rutin bangun subuhnya tepat waktu, coba rasakan. Ada ketenangankah ketika teman-teman sudah mulai bangun dan telah mendapatkan ilmu Mahnia Rezeki? Nah, kalau sudah ada ketenangan, syukurin itu. Nah, kita ini yang membuat detox kita juga ini masih Allah kasih langsung bertubi-tubi itu, dan seolah-olah tidak selesai-selesai. Sebenarnya kita untuk hal yang simpel saja, kita tidak mau mensyukuri nikmat.
Iya kan? Allah masih bangunkan kita di tengah malam. Allah masih bangunkan kita di sholat subuh tepat waktu. Nah, kita kadang tidak mensyukuri nikmat itu. Nah, makanya mulai dibiasakan detok. Kalau sudah ada detok, ya Allah terima kasih ya Allah. Berdoa saja sama Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah atas detok ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas detok yang kau berikan langsung terus-menerus seperti ini ya Allah. Karena itu bagian nikmat ya. Bagian nikmat dengan cepatnya detok selesai, keajaiban juga semakin datang bertubi-tubi. Seperti itu. Ya sama contoh saya pun masih walaupun dalam kondisi sekarang detok-detoknya masih ada juga. Tapi alhamdulillah syukur keajaibannya luar biasa. Dan keajaiban itu sekarang bukan hanya hadir ke saya, ke sahabat-sahabat yang belum mendapatkan ilmu maneh rezeki pun Allah sudah kasih keajaiban untuk mereka. Nah, inilah yang insya Allah menjadi wasilah sahabat-sahabat di luar sana yang mereka belum dapat ilmu maneh rezeki, tapi mereka mendapatkan imbas keajaiban dengan kita mengamalkan ilmu maneh rezeki, makanya insya Allah semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu maneh rezeki, sahabat-sahabat semua. Makanya juga mulai dibiasakan hari ini dan seterusnya berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan orang. Tidak usah milih-milih sahabat-sahabat. Dia sudah warga MR, dia belum jadi warga MR, seperti itu. Inilah jalan kita, jembatan kita, bagaimana mengajak banyak orang di luar sana yang belum tahu ilmu maneh rezeki dengan cara memuliakan mereka, membahagiakan mereka, memudahkan urusan-urusan mereka. Seperti itu, sahabat-sahabat. Itu saja, Pak Isro dan sahabat-sahabat semua. Silakan, masih ada waktu 6 menit ya. Ya, mohon izin Pak Sofwan dan juga Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, di sisa waktu 6 menit ini izinkanlah saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pembelajaran di Magnet Rezeki. Mohon izin untuk saya share. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semuanya di sini adalah orang-orang yang insya Allah Allah kasih petunjuk, kasih kita hidayah untuk kita bisa mencoba menjadi pribadi yang positif ini lewat wasilah belajar ilmu magnet rezeki. Kami sampaikan bahwa di dalam belajar magnet rezeki ini ternyata gurunda kita Ustadz Nasrullah itu sudah meramu sedemikian rupa sampai dengan 101 jurus ya, sampai serigid itu, sampai sedetail itu, sehingga kalau kita ingin belajar dari jurus-jurus yang mau disampaikan itu sudah sangat dimudahkan ya, sehingga alangkah lebih baiknya ketika kita berusaha untuk mendalami ilmu magnet rezeki, maka kita bisa melakukannya secara kafah dengan banyak media kita belajar magnet rezeki. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mendalami ini lama, ada juga yang sudah jadi SIT-MR, ada yang sudah ikut SMR dan THMR, tapi juga dimungkinkan Bapak Ibu ini kesempatan kali ini adalah kesempatan pertama di dalam mengenal ilmu magnet rezeki. Makanya ini saya sampaikan adalah beberapa media-media untuk kita bisa belajar mendalami magnet rezeki. Bapak Ibu yang pertama bisa belajar di magnet rezeki di audio Telegram. Ini yang saya sajikan di layar itu adalah fasilitas-fasilitas yang insya Allah Ustadz Nasrullah memberikannya secara free akses untuk bisa kita pelajari secara mandiri. Jadi di audio Telegram silahkan bisa bergabung di Telegramnya audio magnet rezeki. Ada juga Bapak Ibu yang tipe belajarnya adalah audio visual. Jadi kalau tadi yang di Telegram itu adalah audio rekaman secara audio, yang di YouTube itu adalah rekaman audio visual dari jurus-jurus magnet rezeki yang disampaikan langsung oleh Gurunda Ustadz Nasrullah. Insya Allah ilmunya juga meskipun bisa diakses free, tapi luar biasa dahsyatnya. Karena seorang guru pernah menyampaikan bahwa satu jurus yang dilakukan atau diulang-ulang sampai dengan 1000 kali, itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih powerful daripada kita belajar banyak jurus tapi tidak pernah diulang-ulang atau tidak pernah dipraktekkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa mengikuti kajian-kajian baik online ataupun offline yang diselenggarakan oleh teman-teman CTMR. Jadi teman-teman CTMR di daerah-daerah, insya Allah
ini menjadi gerakan bersama untuk mengadakan kajian online ataupun offline di daerah masing-masing. Seperti pada malam hari ini, kami di Pekalongan Raya ini mengadakan kajian online. Insya Allah ini juga free, dan manfaatnya atau benefitnya apa ketika mengikuti kajian online, maka Bapak Ibu punya kesempatan untuk saling berkomunikasi, saling memberikan feedback, merespon, atau ingin bertanya langsung dengan pemateri dari CTMR. Dan alhamdulillah hari ini pemateri CTMR juga luar biasa, memberikan banyak pencerahan, dan ini Bapak Ibu bisa dapatkan ketika melalui pembelajaran lewat kajian online ataupun offline. Kalau tadi di Telegram dan di YouTube, pembelajarannya satu arah ya. Jadi kalau ada beberapa hal yang kurang begitu dipahami, kita akan tidak mudah untuk bisa mendapatkan penjelasannya. Nah, silakan, insya Allah di Pekalongan Raya pun ini akan diadakan secara rutin pekanan, dan juga di daerah-daerah lain dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, insya Allah full kajian online ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi di daerah-daerah lain bisa juga gabung di grup WA kajian Magnet Rezeki di Pekalongan Raya. Linknya sudah kami share di kolom chat ya. Insya Allah kajian-kajian di daerah lain pun akan kami share setiap harinya. Insya Allah seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu juga bisa Indonesia dianugerahkan kepada Nasrullah atas rekor buku motivasi religi bestseller terlama 6 tahun berturut-turut dan masih terus akan. Insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu seperti tadi yang dilihat bahwa salah satu media yang luar biasa di dalam belajar Magnet Rezeki, ini Bapak Ibu bisa peroleh buku Rahasia Magnet Rezeki dan juga seri-seri buku lain yang ditulis oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Buku ini sudah masuk di dalam rekor muri, rekornya sudah rekor dunia karena 6 tahun berturut-turut ini menduduki peringkat teratas ya dari buku-buku terkait dengan pengembangan diri dan juga motivasi. Selain itu, Bapak Ibu semuanya juga bisa belajar lewat media-media yang lain ataupun pembelajaran yang lain, baik dari camp Magnet Rezeki, camp online, camp akbar, seminar Magnet Rezeki, ada privat training, ada juga training online Magnet Rezeki yang insya Allah Bapak Ibu yang mengikuti grup ataupun di Telegram, akses-akses informasi untuk lebih mendalami Magnet Rezeki, kesempatannya akan lebih bisa Bapak Ibu dapatkan. Dan yang pasti ketika kita berkomunitas itu kita saling menjaga energi kita. Yang tadi energinya sudah mulai mungkin tidak stabil ya, seakan-akan kita lelah belajar seperti itu. Kayaknya nggak tepat nih Magnet Rezeki. Insya Allah tidak Bapak Ibu semuanya. Hanya kita perlu momentum untuk saling menguatkan. Dan momentum itu bisa kita dapatkan ketika kita berkomunitas dalam satu wadah, yaitu komunitas Magnet Rezeki. Untuk event yang insya Allah akan diadakan di awal tahun, yang ini sudah menjadi event bulanan, yaitu SMR dan juga THMR, yang di awal tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Ustadz Sofwan Hadi. Jadi insya Allah ini salah satu media buat Bapak Ibu menjaga komunitas untuk saling menguatkan, baik secara pengulangan ilmu, penguatan materi, pendalaman, dan juga menciptakan energi yang lebih dahsyat untuk meraih keajaiban. Bapak Ibu bisa ikut seminar hybrid Magnet Rezeki ataupun training hybrid Magnet Rezeki. Jadi insya Allah ini akan diadakan di bulan Januari, hari Sabtu tanggal 6. Jadi lebih tepatnya untuk seminar hybrid Magnet Rezeki itu diadakan Sabtu 6 Januari 2024. Untuk yang trainingnya itu 7 Januari 2024. Untuk pelaksanaannya Bapak Ibu ini serentak di 100 titik lebih ya di daerah-daerah, termasuk di Pekalongan, termasuk di tempatnya Pak Sofwan Hadi ataupun di tempatnya Bapak Ibu CTMR yang lain itu kami adakan. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menghubungi CTMR terdekat untuk bisa
melakukan pendaftaran di SHMR dan THMR. Ini yang kemarin juga ada event kita sharing-sharing bareng ya dengan Bunda Rin dari Malaysia, ada dari Aceh Singkil. Ini event-event yang kemarin. Ini bulan Desember. Untuk yang Januari, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi CTMR terdekat untuk mendapatkan seat belajar di SHMR dan THMR. Ya, mungkin itu sedikit informasi yang bisa kami sharekan ke Bapak Ibu semuanya dalam rangka apa? Ketika kita sudah bismillah niatnya baik, maka prosesnya juga harus kita jaga agar selalu baik. Menjaga proses itu tentu saja tidak bisa dilakukan seorang diri, tetapi harus berjamaah karena kekuatan dengan berjamaah itu jauh lebih powerful. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Pak Ustadz Sofwan Hadi. Ada closing statement untuk bisa kami terima, untuk bisa kami catat sebagai kenang-kenangan ya. Tapi harapannya juga nggak kali ini saja mengisi Pak ya. Insya Allah nanti media-media yang lain. Kalau ada, kami persilakan Pak. Baik, sahabat-sahabat semua. Terima kasih Pak Isro dan sahabat-sahabat semua yang masih stay di Zoom MR Pekalongan sebagai penutup di kajian kita pada malam hari ini. Apapun kondisi detok yang sedang sahabat-sahabat semua dapatkan dari Allah, berdoalah, itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dan jangan merasa tidak nyaman dengan kondisi semakin banyak detok yang Allah berikan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa semakin cepat dan semakin rutinnya detok yang Allah berikan kepada kita, maka semakin cepat selesailah detok itu berlaku. Dan insya Allah dengan semakin cepat detok itu diberikan kepada kita secara bertubi-tubi, maka keajaiban-keajaiban itu semakin cepat menghampiri kita, dan keajaiban-keajaiban itu setiap hari malah akan menjadi habit dan kebiasaan yang akan selalu kita terima, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, baik mereka yang sudah mengamalkan ilmu mani rezeki, maupun mereka di luar sana yang belum mendapatkan ilmu mani rezeki. Insya Allah, apapun kondisinya kita tetap istiqomah, dan apapun kondisinya kita tetap konsisten mempraktekkan apapun ilmu yang sudah kita dapatkan dari magnet rezeki. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sofwan atas penyajian materinya dan juga banyak pesan-pesan dan juga insight-insight yang kita dapatkan di dalam mempelajari satu jurus yang luar biasa, ini detox rezeki. Harapannya kami semua memang bisa istiqomah untuk mempraktekkan setiap jurus yang ada di magnet rezeki. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi hormat dan takdim saya, yang mungkin juga memang tidak tersebut satu-satu. Tadi sekelintas saya lihat ada Ayah Hafid, ini Pak Ustadz Sofwan. Ayah Hafid ikut gabung, ada juga Bunda Rin ya dari Malaysia, ini jalan-jalan mampir ke Pekalongan, Masya Allah. Hari ini sudah bisa kita ketemu di Pekalongan dari Malaysia, ini sungguh apresiasi yang luar biasa. Maka mohon maaf dan juga beberapa yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu, namun demikian tidak bermaksud mengurangi hormat dan takdim kami. Yang terakhir, kita tutup bersama untuk majelis kajian online Pekanan di Pekalongan Raya ini dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, terkhusus kepada Pak Ustadz Sofwan yang sudah bersedia menyediakan waktu untuk berbagi di tengah kesibukannya, aktivitasnya. Saya rasa sudah luar biasa padatnya, tapi masih disempatkan. Ini terima kasih ya. Dan juga Bapak Ibu yang lain yang hari ini juga berkesempatan. Semoga ini menambah kemantapan kita di dalam belajar magnet rezeki dan juga menjadi percepatan untuk meraih keajaiban-keajaiban kita. Terima kasih. Saya tutup. Wal-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Insyaallah. Terima kasih.
brilliant, and they're still an incredibly fair, but then there's moments where they seem Ya, unorganized. menizin saya untuk bubarkan di ruang meetingnya ya. Play or doing something. Selesai dulu. 70